Selamat pagi jemaat PCC. Kembali pagi hari ini sebelum kita memulai hari kita, sebelum kita menjalani segala aktivitas kita, saya mau ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu, kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bisa kembali bernafas, kita kembali bisa menikmati udara pagi, kembali bisa menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah habis kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembahmu sebab Engkau baik Yesus. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menjaga kami, Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami, Bapa yang mulia, Bapa yang setia. Haleluya. Kau layak disembah. Haleluya. Tiada yang sepertimu. Allah yang baik, Allah yang besar, Bapa yang setia. Kami memujimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Hanya Kau Raja yang layak disembah. Kau layak ditinggikan. Amin Tuhan. Lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang Terima baik. kasih Bapa. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah.
Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau renungkan betapa dalam kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang termurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan. Allah yang kami sembah, terpuji nama-Mu Bapa.
kasih Yesus, ku memujimu, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Terima kasih. Kau satu-satunya Terima kasih Tuhan. yang layak terima pujian. Kami memujimu Tuhan, sebab Kau baik, sebab kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami, Yesus. Thank you, Lord. Haleluya, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat pengorbananmu. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang setia, Bapa yang kekal, Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang mulia, tiada yang seperti-Mu. Amin. Begitu mengasihi kami, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, ku sembah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Bapa, Amin Tuhan. kasih yang tidak akan kami temukan di dunia Tuhan, Benar Tuhan. kasih yang tidak pernah berhenti mencintai kami, kasih yang tidak pernah menyerah atas hidup kami Tuhan, kasih yang tidak pernah meninggalkan, kasih yang tidak pernah membiarkan kami dalam lembah kekelaman. Amin. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus. kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Belum pernah ada Tuhan, belum pernah ada
kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti kasih-Mu, Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ini pengakuan kami, Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Kami kagumi kasih-Mu Bapa, Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Benar. Kasih yang selalu baru. Iya, Yesus. Kasih yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan hati yang juga penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti. Hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, yang siap Engkau sirami dengan firman-Mu yang adalah kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu agar kami boleh mengerti Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, namun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Jemaat PCC. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga
ayat yang ke-18. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi saya bacakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib untuk membayar segala dosa-dosa kita dan menebus hidup kita. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan membalas kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan kasih. Walaupun mungkin kasih kita tidak bisa menyamai kasih Tuhan, namun kita harus belajar untuk hidup seperti Yesus, untuk hidup dalam kasih. Bukan hanya kepada Tuhan, namun juga kepada sesama kita. Rasul Yohanes waktu menulis kitab ini, itu didasari dengan bahwa dia ingin menegaskan kembali identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita mau baca kitab ini di dalam satu perikopnya, nanti kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa perikop ini menjelaskan bagaimana Rasul Yohanes menegaskan, mengingatkan kita kembali tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dia ingin meyakinkan orang-orang percaya bahwa kita menjadi anak-anak Allah itu karena kasih karunia Yesus. Dan berarti kalau kita mempunyai identitas itu berarti kita juga sudah seharusnya mempunyai sifat yang sama dengan Yesus. Sifat Yesus yang paling utama itu apa? Bapak Ibu Saudara Jemaat PCC, kasih. Ya, kalau Tuhan Yesus saja rela mati di kayu salib karena kasihnya yang besar pada kita, bahwa kita pun harus mengalirkan kasih yang sama kepada sesama kita. Yang pertama, kasih itu adalah kata kerja. Bukan hanya kata sifat. Saat Yesus mengatakan dia mengasihi kita, dia bukan hanya mengasihi kita, namun dia membuktikannya dengan mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib untuk menebus hidup kita, untuk membayar segala dosa dan kesalahan kita. Saat kita mengatakan kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, saya mengasihi kamu. Seharusnya itu bukan hanya menjadi sekedar kalimat saja. Namun harusnya itu menjadi kata kerja. Ada prakteknya. Bukan hanya kata-kata. Prakteknya seperti apa? Mungkin kita di rumah sebagai ibu-ibu rumah tangga. Kita mau memasak buat anak-anak, buat suami kita. Melayani mereka dengan sukacita tanpa menggerutu. Mungkin dengan pasangan kita beri perhatian. Mungkin dengan teman-teman kita beri perhatian. Bukan hanya saya mengasihi kamu loh. Tapi kasih itu akan lebih nyata saat kita melakukannya. Saat kita mengerjakannya. Membantu teman kita saat mereka sedang kesusahan. Hadir buat mereka saat mereka sedang membutuhkan tempat untuk bersandar. Dan banyak lagi praktek kasih lain yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, mengasihi yang sulit dikasihi. Kalau kita mengasihi orang yang mereka sudah mengasihi kita, contohnya mungkin keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, itu terasa lebih gampang ya jemaat PCC. Gampang untuk mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Lah orang kita dikasihi berarti kita juga harus mengasihi dong, itu timbal baliknya. Tapi bagaimana kalau kita mengasihi orang yang gak baik sama kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menjatuhkan kita, orang yang menyakiti hati kita. Apakah kita masih bisa mengasihi mereka? Apakah kita masih bisa mengatakan, saya mengasihi kamu? Bahkan melakukan tindakan-tindakan kasih kepada mereka. Gak gampang, jemaat PCC. Karena itu dikatakan bahwa kasih yang sejati itu bukan hanya perkataan. Tapi kasih yang sejati itu adalah keputusan.
Ketika kita memutuskan untuk kita mengasihi seseorang walaupun mungkin kita tidak menerima timbal baliknya. Ketika kita memutuskan saya mengasihi kamu walaupun mungkin orang itu menyakiti hati kita. Orang itu benar-benar menghabisi kita. Kita merasakan sakit. Namun ketika kita sudah memutuskan untuk mengasihi orang tersebut, maka kasih itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang unconditional. Gak peduli kita dikasih balik atau enggak. Gak peduli balasannya adalah menyakiti kita. Namun ketika kita memutuskan untuk, ya saya memutuskan untuk mengasihi kamu, maka kita akan mengasihi orang tersebut. Tidak gampang, tetapi Tuhan Yesus sendiri sudah memberi contoh yang terbaik kepada kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kasih yang luar biasa kepada kita. Gak peduli dengan kondisi kita. Mau kita lagi baik, mau kita lagi gak baik. Ketika dia memutuskan untuk mengasihi kita, ya dia mengasihi kita. Lalu yang ketiga, sumber kasih itu adalah Tuhan. Seperti saya tadi katakan, tidak gampang untuk mengasihi, terlebih orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Namun ketika kita tahu bahwa sumber kasih kita adalah Tuhan, ketika kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang akan memberikan kasih di dalam hidup kita, maka kita pasti mampu. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, ketika Roh Kudus ada di dalam kita dan kita dimampukan oleh Roh Kudus, maka kita pasti mampu mengasihi. Bahkan mengasihi orang yang tidak pantas dikasih sekalipun. Karena Tuhan itu adalah kasih. Maka ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hal-hal yang gak mungkin kita lakukan. Termasuk mengasihi dengan tanpa syarat. Mengasihi dengan tanpa kondisi apapun. Ya. Mari kita jadikan hari ini sebagai momen untuk kita boleh bisa mempraktekkan kasih dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di sekolah, bahkan keluarga kita di rumah. Kita mau mempraktekkan bahwa ini loh kasih Tuhan yang saya salurkan ke kamu. Kasih yang sudah saya terima dari Tuhan dan saya gak mau menyimpannya sendiri. Saya juga mau menjadi saluran kasih itu untuk kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi saluran berkat. Kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita menjadi kesaksian. Hidup kita menjadi hal yang dimana nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita mau tutup di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami. Kasih Tuhan yang gak ada habisnya dalam hidup kami. Dan kalau kami sudah menerima kasih Tuhan yang tanpa syarat itu, maka kami juga mau memiliki sifat yang sama Tuhan. Kami juga mau menjadi alat-Mu untuk menebarkan kasih di dalam hidup kami, di lingkungan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi saluran kasih buat orang-orang di sekeliling kami. Biar lewat hidup kami orang-orang merasa diberkati. Buat lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan biarlah orang-orang boleh melihat kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terus sertai kami Roh Kudus. Terus ingatkan kami, terus penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Agar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kasih itu. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang jaga kami. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Tuhan dan ajar kami untuk selalu mengasihi sesama kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh kasih. Jemaat PCC, Tuhan Yesus memberkati.